Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang berat untuk kita lakukan. Meskipun banyak jalan sarana yang dapat kita tempuh untuk meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita semua mendapatkan suatu fasilitas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan kita insyaallah dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dapat mengundang atau menghadirkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bagaimana kita mampu membelanjakan harta yang Allah titipkan kepada kita. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk membelanjakan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Di antaranya di awal surah Al-Baqarah, yakni di ayat ketiga, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ujungnya ada kalimat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan sebagian apa yang telah dianugerahkan kepada mereka, yaitu berupa harta. Ini ayat ini awalnya menjelaskan tentang orang yang bertakwa. Maka orang yang mampu membelanjakan sebagian daripada harta kekayaannya, maka dia masuk kategori orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa insyaallah akan dapat mengundang rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah perumpamakan orang yang membelanjakan sebagian daripada hartanya di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat sebuah kebun yang tumbuh subur tanaman-tanamannya sehingga mendapatkan keuntungan dari hasil tanaman itu berlipat-lipat. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Maka datang kepadanya keuntungan yang berlipat-lipat. Hadirin jamaah rahimakumullah, harta memang akan menjadi sebuah sandungan dalam kehidupan kita kalaulah kita tidak pandai-pandai untuk membelanjakannya. Sandungan ini jangankan di akhirat kelak, di dunia saja akan dapat kita rasakan. Tidak melihat banyak sedikitnya, besar kecilnya harta yang kita miliki, tetapi kalau kita tidak sanggup atau tidak mampu untuk membelanjakannya di jalan Allah, maka itu akan menjadi batu sandungan bagi hidup kita. Terkadang kita bingung karena banyaknya harta, misalkan mau disimpan di mana ya, uang ini, harta ini. Yang ada Allah titipkan rasa takut. Jangan-jangan ada orang
jahat yang mengincar saya, sehingga keluar pun akhirnya tidak mau. Disimpan di bank ini takut karena banyak kejadian, dipindahkan ke bank sini juga takut, disimpan di rumah pun demikian. Akhirnya harta kekayaan itu akan menjadi siksaan bagi dirinya. Kenapa? Karena tidak mampu dan tidak sanggup dan tidak pandai untuk menjalankan atau membelanjakan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita lihat tadi wa mimma razaqnahum yunfikun, yang Allah minta itu min bimakna litab'id, sebagian, tidak seluruhnya. Kita tahu dalam aturan zakat mal itu yang diminta hanya 2,5%, hanya 2,5% saja yang diminta dari hasil pertanian. Yang diminta oleh Allah hanya 5% atau 10% saja, tidak seluruhnya. Tapi terkadang kita berat untuk mengeluarkannya. Oleh sebab itu, hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita semua, maka melalui syariatnya yang mulia, Allah sudah memberikan jalur-jalurnya, jalan-jalannya untuk bagaimana cara membelanjakan kita atau membelanjakan sebagian harta kita. Bisa melalui infak, melalui sedekah, melalui zakat, melalui wakaf. Bahkan ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya, Allah pun ikut mengaturnya melalui syariat yang namanya hukum faraid atau waris. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita selaku makhluknya, yaitu dengan cara membelanjakan hartanya melalui saluran-saluran tadi. Tinggal pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sejauh mana keinginan kita untuk menyalurkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita, agar harta yang ada pada diri kita ini, yang Allah titipkan kepada kita ini, tidak menjadi batu sandungan, justru bahkan akan membawa kita ke jalan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak tidak akan diizinkan untuk bergerak, untuk bisa melangkah, hatta yus'alu min arba'in, sehingga ia ditanya terlebih dahulu tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang usianya, ya, untuk apa ia habiskan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya, untuk apa ia gunakan, ke arah mana ia bawa jasad ini. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi, akan ditanya juga tentang ilmunya yang ada pada dirinya, yang Allah titipkan kepadanya, apakah sudah diamalkan atau belum. Dan yang terakhir, wa an malihi, tentang harta kekayaannya, min aina iktasabahu, dari mana ia peroleh harta kekayaan itu, wa fima anfaqahu, dan di jalan mana ia belanjakan harta kekayaan itu. 3 hal yang Allah pertanyakan, tentang usia, tentang ilmu, tentang jasad. Allah hanya kasih pertanyaan 1, tetapi masalah harta pertanyaannya 2 macam. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh, wa fima anfaqahu, dan di jalan mana
ia belanjakan harta kekayaan itu. Ketika cara perolehannya halal, baik, sesuai dengan syariat Allah, lalu kita belanjakan, salurkan harta kekayaan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka selamatlah dia. Akan tetapi ketika dia peroleh dengan cara yang haram, apalagi membelanjakannya pun dengan jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kecelakaanlah yang akan didapat. Atau sebaliknya, cara memperolehnya halal tetapi cara membelanjakannya tidak sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Begitupun memperolehnya halal tapi cara membelanjakannya tidak baik, cara memperolehkannya haram tapi membelanjakannya baik, itu pun sama saja akan mendapatkan kecelakaan. Tapi yang terbaik adalah ketika memperolehnya dengan cara yang halal dan dibelanjakannya pun dalam jalan yang Allah ridhoi, seperti yang tadi disebutkan, yaitu melalui infak, sedekah, wakaf, zakat, waris dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita laksanakan saluran-saluran yang telah Allah tetapkan untuk menyalurkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita, karena itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar jangan sampai kita menjadi hamba-hambanya yang celaka di hadapannya. Tapi justru Allah mengharapkan kita adalah hamba-hambanya yang dapat selamat, termasuk diantaranya melalui harta yang Allah titipkan kepada kita. Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, mari kita gunakan momen ini untuk kita mau berbagi dengan orang-orang atau saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, baik tetangga kita, saudara kita yang dekat maupun yang jauh, termasuk sebagian saudara-saudara kita seiman, seislam yang ada di Palestina. Mari kita senantiasa bantu mereka, doa, sebagian harta kita pun. Dan insya Allah berbagai macam lembaga sudah hadir di tengah-tengah kita untuk bisa menampung saluran-saluran dari apa yang dititipkan oleh kita semua, yang insya Allah mereka amanah untuk bisa mendistribusikannya kepada siapa mereka yang membutuhkan dari harta tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum